maaf mengganggu. Enggak, apa. Ya, yang bisa saya bantu? Iya Bu, seperti yang sudah saya katakan kemarin ketika di WhatsApp, saya akan meminta Ibu untuk menjadi pengamat saya. Oh iya, jadi sesuai dengan kesepakatan Bapak akan berdiskusi dengan saya terkait dengan keterampilan kucing ya, Iya. dengan menggunakan alur tirta. Nah, yang mana nanti Bapak akan berbicara dengan kucing, kemudian saya akan mengamati kegiatan kucing Bapak tersebut ya. Itu ya. Iya Bu, jadi saya mohon bantuannya Bu ya untuk menjadi pengamat saya. Oke, nah ini nanti kalau begitu saya akan menggunakan rujuk penilaian nanti Pak. Kemarin sudah saya siapkan Pak rujuk penilaiannya. Itu nanti saya akan observasi terkait dengan apakah keterampilan atau kompetensi kucing Bapak itu sudah dilakukan sesuai alur kita atau belum. Itu ada penilaian tidak dilakukan, sudah dilakukan tapi belum sempurna ya sesuai dengan prinsip coaching, atau sudah dilakukan dan sesuai dengan prinsip coaching. Iya Bu. Ya. Lalu kompetensi dari coaching yang akan Bapak kembangkan itu yang mana? Jadi gini Bu, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu kesadaran penuh, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan terbobot kepada coaching agar mereka bisa mendorong dan menemukan solusi atas permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi. Dari 3 kompetensi tersebut, secara spesifik yang Anda tekankan untuk saya observasi itu yang mana Pak? Jadi dari ketiga kompetensi yang akan diobservasi, saya ingin lebih spesifik pada kegiatanmu Ibu, karena saya ingin lebih fokus dalam memecahkan masalah dengan cara saya akan menatap lawan bicara saya dan berkonsentrasi dari gangguan-gangguan saat saya sedang melaksanakan coaching. Nah, dan saya juga akan menyimak apa yang akan dikatakan oleh coach saya. Baik Pak, baik Pak. Oke, semua terasa ketat nih yang ingin Anda harapkan dalam penilaian observasi saya namanya. Dalam hal ini dengan kompetensi coaching ini kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan kegiatan coaching itu? Kebetulan saya hari ini sudah janjian dengan coach saya dan Ibu bisa langsung mengamati kami dalam proses coaching ini. Boleh Pak, boleh ya. Kebetulan saya hari ini juga pas ada waktu longgar ya, sehingga setelah nanti proses coaching Bapak, maka saya akan sampaikan hasil dari pengamatan saya itu sesuai dengan rumus penilaian yang sudah kita tentukan tadi, kita sepakati tadi ya. Iya, iya. Terima kasih Ibu ya. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh Pak Ari. Salam Pak. Ya, terima kasih Pak. Iya. Terima kasih Bu. Ya. Iya. Iya. Iya Pak Ari. Ada yang bisa dibantu Pak Ari? Ini Pak, saya kan guru olahraga. Iya. Saya itu sedang mempunyai masalah dengan anak didik saya. Kadang ada yang jarang masuk, kadang juga ada yang gerakannya itu terlambat. Nah, yang saya khawatirkan itu nanti mengganggu proses belajarnya. Oh begitu masalahnya yang sedang Pak Ari hadapi ini. Nah, kira-kira menurut Pak Ari sendiri apa
tujuan dari diskusi pada siang hari ini Pak Ali? Jujur Pak, saya ingin dapat menemukan solusi yang terbaik atas permasalahan yang sedang saya hadapi ini Pak, sehingga nanti ke depan anak tersebut bisa aktif kembali mengikuti pelajaran. Semoga dengan adanya diskusi pada siang ini membuahkan solusi dari masalah-masalah yang sedang Pak Ari hadapi ini. Nah, kira-kira menurut Pak Ari sendiri, menurut pengetahuan dari Pak Ari, apa alasan anak tersebut sering tidak masuk sekolah dan datang terlambat sekolah? Menurut informasi yang sudah saya dapatkan melalui WA atau messenger dari temannya, itu dia sering terlambat masuk karena sebelum berangkat ke sekolah dia itu membantu ibunya. Kebetulan ibunya jualan nasi goreng di pasar. Kalau belajar kalau belum sekolah kata temannya tadi yang lain lagi itu katanya yang malam itu anak tadi sering main online gitu Pak. Oh begitu masalahnya. Iya. Nah, menurut Pak Ari sendiri, langkah-langkah apa yang sudah Pak Ari lakukan untuk mengatasi masalah-masalah ini Pak Ari? Saya yang pertama saya mulai dengan pendekatan pada siswa tersebut menggunakan teknik segitiga restitusi dan menanyakan kembali keyakinan kelas yang sudah disepakati bersama. Itu sudah tepat sekali Pak Ari, apa langkah-langkah yang sudah Pak Ari lakukan untuk mengatasi masalah internet siswa tersebut. Nah, menurut Pak Ari sendiri, seberapa besar indikator tingkat keberhasilan dalam upaya untuk setelah menerapkan segitiga restitusi dalam kegiatan itu? Nah, jika seandainya diberi rentang atau skala antara angka 1 sampai 10, kira-kira ini posisi manakah Pak Ari sampai tingkat keberhasilan yang Pak Ari harapkan ini? Mungkin saat ini yang sudah saya ada nilai 7 karena saya baru dapat membuat anak itu merasa nyaman dan senang dalam belajar. Nilai siswa secara kognitif itu sudah meningkat. Sikap dan karakter siswa juga lebih baik dengan adanya keyakinan kelas tersebut. Namun ya terkadang belum maksimal saat karena dia ada beberapa siswa yang masih melanggar keyakinan kelas tersebut Pak. Saya rasa itu indikator tingkat keberhasilan pembelajaran yang sudah saya lakukan. Nah, menurut Pak Ari sendiri, kira-kira adakah hambatan dalam peningkatan skala pencapaian indikator tadi sehingga bisa mencapai angka 9 atau 10? Kemudian kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Ari untuk diajak bekerja sama dalam mengatasi masalah-masalah yang Pak Ari hadapi saat ini? Hambatan ya memang saya yakini pasti ada lah. Saya belum maksimal dalam penerapan budaya positif. Namun saya akan belajar lebih dengan kolaborasi dengan teman sejawat, khususnya ya guru BK, meningkatkan budaya positif dan disiplin siswa. Menurut Pak, apa lagi ya yang dirasa kurang supaya dapat dilakukan mengatasi
harus melakukan kerjasama dengan orang tua siswa yang bermasalah tadi. Untuk apa? Untuk membantu memberikan motivasi kepada siswa tersebut agar lebih aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelasnya. Dan juga hal itu bisa dilakukan dengan cara Pak Ari mengundang wali murid tadi untuk hadir ke sekolahan untuk melakukan diskusi tanya jawab terkait kondisi yang dialami anaknya tadi. Atau Pak Ari juga bisa melakukan kunjungan home visit atau kunjungan ke rumah siswa tersebut. Kira-kira begitu Pak Ari. Ini sekali gimana Pak Ari? Kalau menurut saya ada benarnya Pak. Ya, saya kelihatannya bisa lakukan ya, memang kolaborasi dan bekerja sama dengan orang tua mereka. Iya, ini yang belum saya lakukan. Dan sepertinya saya akan memilih yang strategi tadi, yaitu visit supaya di rumah mendapatkan pendekatan yang lebih dari orang tua dan di sekolah juga aktif mengikuti pembelajaran. Iya. Nah, dan sudah bagus apa yang Pak Ari lakukan. Pak Ari sudah menunjukkan sebuah komitmen untuk peduli pada siswa. Jadi saya bisa menyimpulkan tingkat dapur dari itu tadi dengan cara menyelesaikan masalah dari Pak Ari ini yang bukan, yaitu adalah dengan yang pertama melakukan kolaborasi dengan orang tua wali murid dalam memotivasi belajar dan membatasi kegiatan bermain HP-nya ketika di rumah selama anak itu sudah di rumah itu. Nah, kira-kira Pak Ari sendiri kapan Pak Ari akan melaksanakan komitmen ini? Saya lebih cepat lebih baik Pak. Jadi ya mulai besok saya akan segera lakukan Pak. Iya. Terima kasih ya Pak, saya senang dan bahagia dapat berdiskusi dengan Bapak. Saya juga menemukan banyak pengalaman. Itu juga saya juga menemukan solusi yang tepat. Dan yang lebih pentingnya saya percaya diri saya juga bertambah. Iya, sama-sama Pak Ari. Saya juga senior belajar tentang ilmu ini. Dan dengan cara melakukan sharing ini, saya harap lain kali kita bisa melakukan sharing kembali ini. Untuk apa? Untuk memastikan tindak lanjut yang sudah Pak Ari laksanakan. Apakah rencana yang sudah Pak Ari rencanakan tadi, apakah ada hasilnya ataukah masih bermasalah? Ya Pak Ari ya. Siapa? Dengan saya juga Pak juga saya juga mau melakukan pelajaran. Oh iya. Ya, atas waktunya Pak ya. Iya. Saya mau pamit Pak. Assalamualaikum. Iya. Pak Ari. Isi. Bagaimana Pak? Setelah kita ngopi tadi sudah fresh lagi nih? Alhamdulillah Bu, sudah fresh setelah kita ngopi bersama tadi. Iya. Berarti kita bisa lanjut nih? Boleh Ibu, silakan. Oke. Ini ya, setelah Bapak melakukan proses coaching tadi, bagaimana hasilnya menurut Bapak? Alhamdulillah tadi hasilnya baik Ibu, sehingga posisi saya tadi sudah menemukan solusi dari permasalahan yang sedang dia hadapi. Iya, alhamdulillah saya juga merasa ikut senang. Langsung saja ya Pak, saya akan menganalisis dari proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi. Iya Bu, silakan. Ya,
terkait dengan pengembangan kompetensi coaching yang Bapak sudah lakukan, apa yang sudah Bapak lakukan itu untuk mencapai tercapaian indikator yang sudah Bapak sebutkan di awal, kita sepakati bersama. Jadi saya ingin mengembangkan kompetensi saya terkait kesadaran penuh, Ibu. Saya juga sudah fokus dalam memecahkan masalah-masalah coaching saya tadi. Saya juga sudah mendengarkan secara penuh apa yang sudah beliau bicarakan. Dan saya juga sudah fokus dengan tidak melakukan kegiatan lain selain proses coaching seperti itu. Baik, saya juga sudah melihat secara langsung tadi pada saat proses coaching Bapak bahwa Bapak sudah melakukan kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan dengan rasa juga. Kemudian Bapak juga sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Bapak. Nah, sehingga tadi telah Bapak sudah melakukan proses coaching menurut saya dengan benar dan baik, Pak. Terima kasih Ibu sudah menyampaikan penilaian atas kegiatan coaching saya tadi hari ini. Sama-sama Pak, kira-kira rencana Bapak untuk kompetensi mana lagi yang perlu dikembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan berikutnya yaitu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, sehingga mereka terdorong untuk menemukan pemecahan masalah-masalah mereka sendiri, Ibu. Ya, selanjutnya apa langkah-langkah Bapak untuk mengembangkan kompetensi coaching tersebut? Untuk mengembangkan hal tersebut, saya akan merefleksikan diri saya terkait kekurangan saya. Saya juga akan mencari referensi-referensi dari berbagai sumber dan juga bisa belajar dari teman sejawat atau orang lain agar bisa mengembangkan kompetensi saya dalam memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Iya, jadi Bapak akan mencari referensi ya lebih dahulu, kemudian berkolaborasi dengan rekan sejawatnya juga. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan komitmen tersebut? Saya usahakan segera, Ibu. Ya, bagus sekali itu Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan coaching lagi? Segera saya lakukan, Ibu, ketika ada rekan sejawat saya yang berminat untuk melakukan coaching. Ya, memang perlu untuk sering berlatih ya Pak, agar kita bisa menjadi coaching yang baik. Oke Pak, saya tunggu kabar berikutnya Bapak melakukan kegiatan coaching dengan teman sejawat ataupun dengan murid Bapak yang memang memerlukan coaching tadi. Iya Ibu, saya juga ucapkan banyak terima kasih atas bantuan Ibu dan kesediaannya dalam membantu saya melakukan pengamatan terhadap kegiatan proses coaching yang saya lakukan hari ini. Sama-sama Bapak, mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa manfaat buat kita ya. Iya. Dan ke depan kita bisa menjadi guru-guru yang lebih baik lagi. Iya. Menjadi coach yang baik buat anak-anak, buat rekan kita juga. Iya. Ya, kalau begitu saya pamit dulu ya karena masih ada kegiatan yang harus saya lakukan lagi. Oh begitu, iya Ibu, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berjalan Bu ya.